wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita semua, yakni Pak Cacing Salamuddin MAG selaku dosen pengempu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dan tak lupa kepada rekan mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok pertama yang akan membahas tentang cakupan sejarah pendidikan Islam, di mana poin-poinnya yang pertama, definisi sejarah pendidikan Islam, yang kedua, tujuan sejarah pendidikan Islam, yang ketiga, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam, dan yang terakhir, bagaimana sejarah pendidikan Islam dalam konteks Society 5.0 saat ini. Materi yang pertama yaitu definisi SPI atau definisi sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, pendidikan, dan Islam. Sejarah sendiri, menurut sebagian pendapat, berasal dari bahasa Arab, dari kata syajaroh yang berarti pohon. Namun mereka tidak menjelaskan alasannya. Boleh jadi karena sebuah pohon biasanya terdiri dari akar, batang, ranting, dahan, dan daun yang melalui proses tumbuh mulai dari kecil kemudian membesar, tegak berdiri, kemudian layu dan mati. Sejarah juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dari kata history. Dan sejarah juga berasal dari bahasa Yunani dari kata historia yang berarti ilmu. Kata historia menurut seorang filsuf Yunani seperti Aristoteles diartikan sebagai suatu penelaahan secara sistematis mengenai seperangkat gejala alam. Dalam pengertian, historis diartikan sebagai masa lampau umat manusia. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah suatu proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak dan peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Materi yang kedua yaitu tujuan sejarah pendidikan Islam. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu untuk mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu sejarah pendidikan Islam akan mempunyai kegunaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pendidikan Islam. Yang keempat, tujuannya yaitu memiliki sikap positif, perubahan dan pembaruan sistem pendidikan Islam. Baik, untuk selanjutnya pembahasan tentang ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Yang pertama ada zaman Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, Nusantara, dan Indonesia. Dimulai dari sejarah klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi adalah fase yang dirincikan dari yang pertama masa kehidupan Rasulullah, kemudian Khilafah Ur-Rasyidin, dan dinasti Umayyah. Pada masa itu adalah periode pembinaan pendidikan Islam. Kemudian berlanjut ke dinasti Abbasiyah. Pada periode ini memiliki kemajuan pendidikan Islam. Periode ini dimulai sejak awal pertumbuhan Bani Abbasiyah sampai akhir Abbasiyah di belahan dunia timur. Kemudian masa dari jatuhnya kekuasaan di Baghdad. Dimulai dari sejak jatuhnya Baghdad dan Cordoba menyebabkan kemunduran yang luar biasa bagi pendidikan Islam. Sampai abad ke-19, kontak antara kaum muslimin dengan masyarakat barat mulai kembali. Hingga sampai di Indonesia dari mulai era reformasi hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang keempat yaitu sejarah pendidikan Islam dalam konteks Society 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus memiliki kemampuan, yaitu kemampuan untuk menyikapi Society 5.0. Di antaranya, 1. Kemampuan dalam memecahkan masalah.
Yang kedua, kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis. Yang ketiga, kemampuan untuk berkreativitas. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global, yaitu dengan pemanfaatan teknologi pendidikan. Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.